Kalau kompetensi dan karakter itu hanya dititipkan melalui intrakurikuler saja, selama ini tuh ternyata dirasa kurang optimal. Ini bukan hanya perkiraan, tapi berdasarkan hasil evaluasi yang kita peroleh. Kalau hanya dititipkan melalui mata pelajaran, itu kurang optimal. Seringkali kompetensi dan karakter itu hanya muncul di dalam dokumen perencanaannya saja. Dalam RPP-nya mungkin dicek, tebal-tebal ditulisin, jujur, disiplin, dan lain. Tapi dalam pelaksanaannya itu nggak optimal. Jarang yang melakukan, walaupun sudah ada, tapi sedikit yang berhasil optimal. Maka pada saat itu kita perlu memikirkan, kan tujuannya, kita itu sebenarnya melalui proses pendidikan itu tujuannya bukan anak hafal berbagai mapel, tapi fokus utamanya adalah mempunyai kemampuan ke-6 dimensi tadi, supaya mereka bisa survive. Nah, karakter-karakter, kompetensi-kompetensi itu perlu dilatih, dibiasakan di keseharian belajar anak. Nggak hanya dititip-titipkan di dalam mata pelajaran. Jadi dengan kata lain, di dalam satu rombongan belajar, guru rombongan belajar, guru agama masuk ke kelas, selama ini kan dia beban mengajarnya 3 jam. Ngajarnya 3 jam selama ini. Jadi ngajar 3 jam, beban mengajar jam, di input 3 jam. Kalau sekarang, Ibu Bapak, guru agama masuk ke kelas, di input di awal dalam Dapodik 3 jam. Tapi ngajar perombongan belajarnya itu hanya 2 jam. Jadi dengan kata lain, waktu ngajarnya berkurang, betul berkurang. Tapi beban mengajarnya berkurang nggak? Enggak. Beban mengajarnya itu adalah gabungan dengan proyek alokasi waktu proyeknya. Bedanya intra dan proyek penguatan ya dalam bentuk kurikuler. Kalau intrakurikuler itu kan tujuan belajarnya diturunkan dari setiap mata pelajaran. Jadi misalkan mata pelajaran matematika, capaian pembelajaran. Siswa nanti di akhir kelas 2 harus menguasai kompetensi apa. Jadi kalau intrakurikuler misalkan tujuannya siswa mampu menjumlahkan bilangan bulat. Maka Ibu Bapak kan membuat perencanaan pembelajaran kan? Di dalamnya selaras antara tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Misalkan tujuannya siswa mampu menjumlahkan bilangan bulat. Maka langkah-langkah pembelajaran yang disusun adalah memastikan supaya anak bisa bilangan bulat. Ini ya, supaya anak bisa bilangan bulat. Maka asesmen yang diukurnya pun nanti anak bagaimana bisa nggak bisa bilangan bulat. Itu intrakurikuler kan, sinkron antara tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Nah dalam intrakurikuler itu, kalau kokurikuler bagaimana? Kokurikuler, proyek penguatan, sama prinsipnya. Harus sinkron antara tujuan, langkah-langkah, dan asesmen. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila tujuannya diturunkan dari 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Tujuannya, siswa mampu meningkatkan kerjasama. Maka langkah-langkah yang disusun, kegiatan-kegiatan yang disusun itu akan memastikan supaya anak bisa kerjasama. Makanya kenapa tadi dalam proyek penguatan tidak mesti dikait-kaitkan dengan apa? Karena tujuannya berbeda memang. Tujuannya anak supaya meningkat kerjasama. Di sini lihat nih, dalam proyek penguatan tujuannya secara langsung dari 6 dimensi. Jadi tujuannya melatih anak, karena dari sejak awal kita ingin memastikan karakter dan kompetensinya dilakukan secara langsung. Makanya lahirnya alokasi waktu ini. Jadi tujuannya anak meningkatkan kerjasama. Maka dibuat langkah-langkah. Untuk anak bisa bekerja sama, misalkan tujuannya anak meningkatkan kerjasama. Untuk anak bisa bekerja sama, dibuatlah langkah-langkah. Misalkan anak dibuat berkelompok. Anak buat diskusi. Nanti yang diukur gimana? Asesmennya pun sama. Apakah kerjasama anak bisa tercapai atau tidak?